Momen langka terlihat dalam sesi latihan Persija Jakarta di Persija Training Ground Selasa sore WIB. Sebab pelatih Timnas Indonesia John Herdman memantau langsung dari dekat. Herdman hadir dalam sesi latihan Persija tanpa pengawalan ketat. Figur asal Inggris itu tidak ditemani oleh asisten pelatihnya Cesar Meilan. Selepas latihan, Herdman melempar senyuman dan menyapa awak media yang hadir di lokasi. Ia mengatakan sengaja datang untuk menambah pengetahuan soal sepak bola Indonesia. Saya rasa jawabannya masih sama seperti hari Sabtu lalu. Yang terpenting adalah mengambil waktu dan melakukan penilaian serta analisis yang lebih mendalam terhadap liga dan kualitasnya, kata Herdman. Kehadiran Herdman dalam sesi latihan cukup menyita perhatian dan menjadi momen langka. Sebab agak jarang pelatih Timnas Indonesia memantau langsung sesi latihan klub Super League. Kehadiran langsung ke sesi latihan Persija ini juga menjadi sinyal positif. Artinya, Herdman benar-benar serius ingin menggali lebih dalam sepak bola nasional. Dari situ, ia juga bisa melihat pemain-pemain muda potensial untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk tengah ramai dibicarakan, terutama di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek andalan Leeds United itu sukses mengantarkan timnya promosi ke Premier League musim 2025-2026, usai membantai Stoke City dengan skor mencolok 6-0 pada 20 April lalu. Struijk yang sudah memperkuat tim senior sejak 2018, kini menjadi salah satu pilar penting dalam skuad asuhan Daniel Farke. Bakat besar Struijk tak luput dari pantauan PSSI, yang sejak 2023 sudah memasukkan namanya dalam daftar pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Namun saat itu, bek kelahiran Deurne, Belgia ini masih memiliki ambisi untuk membela timnas Belanda. Meski sempat ditolak, PSSI belum menyerah. Baru-baru ini, pendekatan kembali dilakukan, kali ini lewat pelatih baru timnas yakni John Herdman. Mereka bahkan dikabarkan akan bertemu langsung, membicarakan peluang Struijk memperkuat timnas Indonesia. Struijk memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang pernah tinggal di Hindia Belanda, nama Indonesia sebelum merdeka. Mereka pindah ke Belgia sudah sejak lama, namun jejak itu tetap melekat dalam sejarah keluarga. Salah satu media asal Belanda, Football Primer, menyebut bahwa Struijk telah mengantongi izin untuk membela Indonesia. Artinya, jalan menuju naturalisasi bukan lagi sekadar isu spekulatif, melainkan sudah berada dalam tahap yang... Era baru perburuan pemain keturunan untuk Timnas Indonesia kini memasuki fase yang lebih canggih dan sistematis. Pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, dikabarkan telah mengantongi daftar nama pemain keturunan di Eropa yang siap dipantau langsung. Langkah ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan eksekusi dari rencana matang yang disusun berdasarkan data statistik ketat. John Herdman dijadwalkan segera terbang ke benua biru dengan berbekal basis data komprehensif yang telah disaring oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Zuirs. Tujuannya jelas, yakni melihat langsung kualitas teknis dan mentalitas para calon pemain sebelum memberikan rekomendasi final kepada PSSI untuk memulai proses naturalisasi. Selain memantau kondisi pilar utama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Emil Audero, dan Ole Romeni, kunjungan Herdman membawa misi ganda yang sangat strategis. Berdasarkan rumor yang beredar, dua nama muda potensial, Milian Menhoff dan Jairo Riedewald, masuk dalam radar pantauan untuk memperkuat kedalaman skuad. Namun, ada satu misi khusus yang tak kalah penting, yakni merajut kembali hubungan dengan bek jangkung Elkan Bagot. Pemain Ipswich Town tersebut dikabarkan akan didekati secara personal oleh Herdman untuk diajak kembali memperkuat skuad Garuda. Langkah taktis John Herdman dan PSSI ini diharapkan dapat menyempurnakan puzzle kekuatan Timnas Indonesia yang saat ini sudah sangat solid di lini belakang, namun masih membutuhkan kreativitas dan daya ledak tambahan di lini tengah dan depan. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, masih mencari sosok asisten pelatih dengan menjaring banyak informasi dari banyak pihak. Hingga saat ini, baru Cesar Meilan yang ada di staf kepelatihan John Herdman. Menurut pelatih asal Inggris itu, dirinya masih butuh waktu untuk menetapkan nama-nama lainnya. Ex-pelatih Timnas Kanada itu belum bisa mengungkapkan perkiraan tanggal pengumuman asisten Timnas Indonesia. Komunikasi internal dengan Direktur Teknik PSSI, Alex Zuirs, dan pihak lain dilakukan dengan intens. Saat ini, salah satu fokus yang tengah dilakukan Herdman adalah merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Pelatih 50 tahun itu tengah sibuk menyaksikan sederet pertandingan Super League 2025-2026.
Dengan menyaksikan pertandingan langsung di stadion, ex-pelatih timnas Kanada itu yakin bisa menemukan talenta prospektif melalui mata kepalanya. Jadi, saya ingin berpikir, jika pelatih timnas Indonesia ada di stadion, akan ada perbedaan level fokus dan intensitas, tuturnya. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hetman telah dimulai dengan target yang sangat ambisius. Pelatih asal Inggris tersebut tidak hanya mengincar prestasi di tingkat regional, tetapi juga menargetkan tiket menuju Piala Dunia 2030. Untuk merealisasikan mimpi besar tersebut, Hetman secara terbuka menekankan pentingnya kehadiran pemain-pemain yang merumput di kompetisi kasta tertinggi dunia. Lantas, nama Luke Vickery pun dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang dibutuhkan Hetman. Setidaknya terdapat 9 pemain potensial yang dinilai layak didekati oleh PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Di antaranya adalah Danny van den Hevel, Jensen Silt, Pascal Struijk, hingga talenta muda seperti Laurin Ulrich. Dari daftar panjang tersebut, Pascal Struijk dan Jensen Silt menjadi dua nama yang paling diandalkan untuk memperkuat lini pertahanan. Pengalaman mereka bersaing di Liga Inggris dan Bundesliga dianggap memenuhi standar tinggi yang diminta oleh Hetman. Kehadiran mereka diproyeksikan mampu memberikan stabilitas di lini belakang guna menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia 2027 mendatang. Kendati demikian, Pascal Struijk sudah menegaskan sampai saat ini belum tertarik untuk memperkuat Garuda. Selain memperkuat pertahanan, sektor penyerangan juga menjadi prioritas. Nama Luke Vickery, winger muda milik MacArthur FC, muncul sebagai kandidat kuat yang paling mungkin segera dinaturalisasi. Ketajaman Vickery di lapangan sudah terbukti musim ini dengan torehan 2 gol dan 2 assist dari 12 pertandingan. Kehadiran Vickery diharapkan mampu menambah daya gedor dan kreativitas serangan dari sisi sayap. Mengingat jadwal padat di tahun 2026, mulai dari FIFA Series pada Maret, rangkaian FIFA Matchday hingga Piala AFF di bulan Juli, Hetman membutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni. Publik kini menanti apakah Vickery akan menjadi pemain pertama yang merapat ke skuad Garuda di bawah kepemimpinan Teka-teki sosok asisten pelatih lokal timnas Indonesia di era John Hetman masih belum terjawab. Salah satu nama yang mencuat ke permukaan adalah Nova Arianto, pelatih yang cukup lama berkecimpung di lingkungan tim nasional. Nova Arianto bukan sosok asing di timnas Indonesia. Ia memiliki pengalaman panjang sebagai asisten pelatih pada era Shin Tae-yong sejak 2020 hingga 2025. Selain itu, PSSI juga mempercayainya menangani timnas Indonesia kelompok usia, termasuk tim U17 dan kini U20. Kedekatannya dengan sejumlah pemain timnas senior dinilai menjadi nilai tambah tersendiri. Pada era Patrick Kluivert, peran pelatih lokal di staf kepelatihan sempat terbatas. Saat itu hanya Sofi Imam Faisal yang masuk sebagai asisten pelatih fisik. Kini, situasi berbeda terjadi di bawah kepemimpinan John Hetman. PSSI mendorong adanya pelatih lokal yang menjadi bagian penting dari tim pelatih. John Hetman sendiri mengakui kehadiran asisten pelatih lokal sangat dibutuhkan. Hingga saat ini, ia baru memiliki 1 asisten, yakni Cesar Meilan sebagai pelatih fisik. Pelatih asal Inggris itu menegaskan bahwa penunjukan asisten pelatih tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ia ingin memahami karakter staf yang ada di Indonesia, sekaligus mendapatkan masukan dari para pemain. Luke Vickery, yang kini menggila bersama MacArthur FC, tidak akan menjadi pemain pertama yang dinaturalisasi timnas Indonesia era John Hetman. Lantas, siapa pemain keturunan pertama yang dinaturalisasi timnas Indonesia era kepelatihan John Hetman? Jawabannya adalah gelandang Madura United Jordi Wegman. YouTuber yang biasa membahas pemain diaspora dan timnas Indonesia, Yusa Nugraha, baru-baru ini mengontak Jordi Wegman. Jordi Wegman belak-belakan mengatakan proses naturalisasinya menjadi WNI seharusnya sudah berjalan. Jordi Wegman dijamin akan menguatkan lini tengah timnas Indonesia. Dalam pola apapun yang diturunkan John Hetman, gelandang 26 tahun itu akan menguatkan lini sentral skuad Garuda. Secara pengalaman, kualitas Jordi Wegman tak perlu diragukan lagi. Ia lama berkarir di Eropa dengan membela Feyenoord Rotterdam, FC Luzern, ADO Den Haag, dan NK Vukovar. Di level junior, Jordi Wegman juga pernah membela sejumlah timnas Belanda kelompok umur. Sebut saja timnas Belanda U16, U17, U19, dan U20. Jika proses naturalisasi rampung dalam waktu dekat, Jordi Wegman dapat membela timnas Indonesia di FIFA Series